Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Beberapa kasus dugaan korupsi yang ditangani Polres Sumeneb tidak ada kabar, Dir Jawa Timur Korda Sumeneb geruduk Polres Sumeneb. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan telah menetapkan daftar pemilih sementara DPS untuk Pilkada Serentak 2024. Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Polda Jawa Timur menggelar simulasi Sispam Kota di Pelabuhan Trunojoyo, Desa Taden, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Hadapi situasi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa negatif dalam tahapan Pilkada Serentak 2024, Polres Bangkalan menggelar Tactical Floor Game atau TFG. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 18 Agustus 2024 bersama saya, Rukaya Zen. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan telah menetapkan daftar pemilih sementara DPS untuk Pilkada Serentak 2024 sebanyak 666.992 orang yang tersebar di 1.270 TPS. Anggota KPU Pamekasan Muhammad Halili mengatakan DPS itu berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian DP4 serta hasil perbaikan dan pemilih mulai tingkat desa hingga kabupaten beberapa waktu lalu. Itu karena ada lokasi khusus, kemudian ada pemilih baru begitu. Lokasi khusus itu adalah pemilih yang terpusat di suatu tempat, lapas, kemudian pondok pesantren. Pemilih itu pada hari H tidak memungkinkan menggunakan hak suaranya sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Halili mengimbau masyarakat mengecek DPS tersebut. Apabila memang belum ada dalam DPS, silakan menghubungi penyelenggara pemilu di tingkat desa, kecamatan, atau langsung ke KPU Pamekasan. Sebanyak 11 partai politik resmi menduduki kursi DPRD Pamekasan periode 2024-2029 setelah hasil pemilu 2024 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU setempat. Komisioner KPU Pamekasan Divisi Teknis A. Tajul Arifin mengungkapkan pihaknya baru menetapkan anggota DPRD terpilih karena sempat menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi. MK ini baru membalas surat kita itu di tanggal 11 kemarin. Maka berdasarkan surat balasan dari MK itu tidak ada gugatan di Provinsi Jawa Timur dan kabupaten di daerahnya itu bisa menetapkan. Turunlah surat dinas nomor 1592 dari KPU RI memerintahkan kita untuk segera melaksanakan penetapan maksimal 3 hari dan kita baru hari kedua sudah melaksanakan ini. Lanjut Tajul merinci, diantaranya PKB memperoleh 7 kursi, Gerindra 2 kursi, PDIP 2 kursi, Golkar 3 kursi, dan Nasdem 4 kursi. Hadapi situasi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa negatif dalam tahapan Pilkada Serentak 2024, Polres Bangkalan menggelar Tactical Floor Game TFG
atau pelatihan dalam rangka persiapan operasi Mantap Praja Semeru 2024. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan memastikan kesiapan semua pihak terkait dalam menghadapi berbagai situasi selama masa tahapan pilkada serentak dalam menjaga ketertiban dan keamanan khususnya di Kabupaten Bangkalan. PFD ini sebenarnya untuk melihat kesiapan kita dalam menghadapi yang sifatnya kontingensi sebenarnya. Kontingensi ketika ada sesuatu terjadi di lapangan, siapa berbuat apa sudah jelas. Ketika ada kejadian di lapangan, apa yang akan kita perbuat sudah harus tahu. Dan lagi harus menunggu ini kemana dari siapa. Febri menjelaskan, pelatihan dirancang untuk mensimulasikan berbagai skenario yang mungkin terjadi selama operasi seperti pengamanan objek vital, pengamanan logistik KPU, pengamanan kantor dan gudang KPU, pengamanan pasangan calon. Bahkan untuk mengecek kesiapan pengamanan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang, Polres Bangkalan menggelar apel pasukan operasi Mantap Praja Semeru 2024 dengan diikuti ratusan personil gabungan. Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mengatakan total personel gabungan sebanyak 500 lebih dan akan dibantu satu kompi pasukan Brimob Polda Jawa Timur. Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Polda Jawa Timur menggelar sejumlah persiapan. Salah satunya menggelar simulasi Sispam Kota atau Sistem Pengamanan Kota Operasi Mantap Praja Semeru 2024 dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah serentak di wilayah Jawa Timur bertempat di Pelabuhan Trunojoyo, Desa Taten, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto menyampaikan kegiatan sistem pengamanan kota yang dilakukan Polres Jawa Timur bersama TNI ini guna memastikan kesiapan dan pemahaman personel dalam pengamanan mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas menjelang dan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Jawa Timur. Kegiatan ini kita laksanakan dalam 3 tahap. Yang pertama tadi gelar pasukan, yang kedua kemudian kita deklarasi damai. Semua organisasi partai politik di Jawa Timur ataupun yang mewakili hadir, kemudian unsur elemen masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda. Kemudian kita saksikan Forkopimda menandatangani deklarasi damai. Tujuannya adalah untuk kita sama-sama berkomitmen bagaimana mengawal penyelenggaraan Pilkada 2024 yang dilaksanakan di 28 kabupaten, 9 kota dan 1 provinsi ini betul-betul berjalan dengan aman, lancar, tanpa gangguan sedikit pun. Sebanyak 6 daerah di Jawa Timur menjadi atensi Kapolda Jawa Timur dalam Pilkada Serentak dan pemilihan gubernur. Wilayah tersebut 4 kabupaten di Madura, Lumajang, dan Pasuruan. Beberapa kasus dugaan korupsi yang ditangani Polres Sumeneb tidak ada kabar. Dir Jawa Timur Kordas Sumeneb geruduk Polres Sumeneb. Korlap Aksi Ali Rafiq dalam orasinya mengatakan ada beberapa yang pihaknya tanyakan perkembangannya, yakni kasus dugaan korupsi KIHT tahap 1, dugaan korupsi tunjangan profesi guru non-sertifikasi, dan kasus dugaan korupsi di tubuh Dinas PUTR Kabupaten Sumeneb. Dari beberapa temuan itu, pihaknya tegas Ali Rafiq menuntut Polres Sumeneb harus menyelesaikan tunggakan kasus tindak pidana korupsi tersebut. Baik pokir maupun non-pokir, Polres Sumeneb harus melakukan pemanggilan klarifikasi kepada pengusul dalam hal ini. Polres Sumeneb harus membentuk khusus terkait dengan dugaan, jadi hati-hati dengan dugaan korupsi di tubuh Dinas PUTR. Apabila tuntutan kami di atas tidak diindahkan dalam jangka 7x24 jam, maka kami akan kembali dengan masa yang akan banyak. Dan kami akan melaporkan ke polisi, dalam hal ini Propam. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sumeneb AKP Irwan Nugraha melalui Kanit Pitkor Ibtu Agus Rusdianto menyampaikan siap memproses seluruh kasus yang dilaporkan
datang ke unitnya. Menurutnya setiap laporan yang masuk pasti akan diproses. Memastikan pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-121 Kodim 0827 Sumeneb berjalan sesuai ketentuan, tim pengawasan dan evaluasi Wasef Pusterat Mabes TNI AD meninjau langsung ke Desa Budi, Kecamatan Aricesa, Pulau Kanyan. Ketua Tim Wases Brigjen TNI Toto Sulistiono mengatakan Desa Budi menjadi sasaran TMMD sudah tepat karena fasilitas umum untuk masyarakat belum memadai. Pihaknya juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dan ikut serta dalam pelaksanaan TMMD di Desa Budi. Sebetulnya butuh waktu yang lama untuk melihat ini. Namun saya yakin Komandan Kodim beserta jajarannya bisa menyelesaikan pekerjaan di Arjasa ini. Dan setelah saya lihat ada pekerjaan-pekerjaan yang masih terus dilakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, dan mudah-mudahan ini terus berlanjut di kepulauan yang lain yang sangat-sangat membutuhkan bantuan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara dan Satgas TMMD 121 Kodim 0827 Sumeneb Letkol Infantri Yoyo Wahyudi mengungkapkan dari 8 titik sasaran fisik, progres pembangunan sebagian sudah mencapai 100% dan ada yang sudah mencapai 60%. Duplikat bendera pusaka dan naskah proklamasi diterima pemerintah Kabupaten Sumeneb dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP yang kemudian digunakan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Sumeneb Ahmad Zulkarnain menjelaskan penggunaan duplikat bendera pusaka diharapkan menambah kehikmatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dan oleh Kepala BPIP ke Jakarta untuk menerima duplikat bendera termasuk juga duplikat dokumen proklamasi dan itu nanti akan disimpan di pemerintah Kabupaten Sumeneb. Dalam pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024, Bakes Bangpol Sumeneb mengundang mantan narapidana kasus terorisme atau ex-napiter. Ratusan dusun yang tersebar di puluhan desa di Kabupaten Pamekasan dilanda kekeringan pada musim kemarau tahun ini. PLT Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Ahmad Dovir Rosidi menjelaskan jumlah itu berdasarkan laporan dari aparat desa dan setelah dilakukan pengecekan langsung oleh tim BPBD. Saat ini kami juga sambil mengirimkan bantuan air bersih kepada yang sangat membutuhkan. Tetapi ini masih dalam kategori 1-2 gitu loh. Dalam waktu dekat akan kami laksanakan pengiriman air bersih secara menyeluruh kepada desa-desa yang terdampak. Menurut Dovir, jumlah dusun dan desa terdampak kekeringan di Kabupaten Pamekasan tahun ini berkurang dibandingkan tahun 2023 lalu. Pada tahun lalu kekeringan melanda 321 dusun yang tersebar di 77 desa.
Guna memanfaatkan lahan tidak terpakai atau tidak produktif, petani di Desa Cembu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb membangun wisata kebun alpukat. Pengelola ekowisata dan eduwisata perkebunan alpukat Lenteng, Edi Rasyadi, mengatakan awalnya lahan tidur tersebut tidak produktif ketika ditanami pohon jati tidak tumbuh besar, sehingga lahan tersebut dijadikan ekowisata dan eduwisata kebun alpukat dengan 6 varian alpukat yang bibitnya langsung dipesankan dari Kota Batu, diantaranya alpukat kelut khas aligator. Harapan saya yang pertama, ini mudah-mudahan masyarakat di sini juga mencontoh. Kita coba fasilitasi mereka, kalau mereka butuh bibit kita siapkan, kalau mereka butuh pupuk kita siapkan, kalau mereka butuh penyuh akan kita siapkan, kita akan bantu. Jadi harapan ini juga, komunitas ini juga didukung oleh masyarakat sekitar dan juga masyarakat Sumeneb. Jadi bahwa seperti disampaikan oleh Pak Faisal tadi, bahwa Madura juga bisa gitu, bukan hanya kabupaten yang dah tinggi, Madura juga bisa. Edi yang juga sekretaris daerah Sumeneb ini merencanakan ke depan pihaknya bisa mengembangkan kebun tersebut menjadi destinasi wisata di Sumeneb serta dimanfaatkan UMKM dengan berbagai olahan dari alpukat. Sekian info sepekan edisi 18 Agustus 2024. Naskah dan narator Rukaya Zen, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.